Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya takdimi Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, saya MM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Solihin selaku pengampu mata kuliah Mahfudhot. Di sini saya akan membacakan beberapa dalil dalam Al-Quran hadis. Yang pertama yaitu tentang keutamaan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kau berada di atas akhlak yang agung. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan ilmu. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah menempuhnya jalan menuju surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba lillah wa abawadulillah wa a'talillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman. Yang artinya barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan cinta kepada Rasul. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullahi innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan cinta kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya man ilayya marji'ukum fa anabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Man barra walidayhi taubalahu wa zadallahu fi amrihi umrihi. Yang artinya barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka keberuntungan untuknya dan Allah menambah umurnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan tawassul dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilati wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah, dan berjihadlah kalian di jalannya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. Dan dalam suatu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza fahato idza fahatos tasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala Allahu inna kunna natawakkalu ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi amnabiyina faskina qala fayuskauna. Yang artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an apabila terjadi kemarau, beliau bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian berdoa, ya Allah, kami pernah berdoa dan bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka engkau turunkan hujan, dan sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Maka turunlah hujan kepada kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya yaitu keutamaan ibadah. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Dan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Zikrullah syifa'ul qulub, yang artinya zikir kepada Allah adalah obat hati. Hadis riwayat Ad-Dailimi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.